Ini Bu lagi nyiapin hadiah buat perlombaan. Buat acara apa hadiahnya? Kemarin itu buat memperingati 17-an sama hari tahun baru Islam. Kita tuh bikin acara ya? Iya, tapi dikerjain di rumah gitu Bu, cuma ngumpulin kayak video gitu. Jadi ada hadiah kecil-kecilan gitu. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya pakai mukena biar cepat dan ringkes. Oke. Mungkin hari ini pembahasan utamanya kaitannya sama sama ini laporan dan logbook. Nah, di awal-awal pas kemarin itu saya kan koreksi, tapi kan maintenance ya. Ternyata banyak yang tidak terklik, belum tervalidasi lah istilahnya begitu. Hanya beberapa, dan kebetulan 2 minggu ini saya benar-benar padat banget, lagi jadwal KRS mahasiswa, kemudian lagi hibah penelitian, jadi mohon maaf. Makanya tadi saya sampaikan ketika di grup, nanti ketika sekiranya jadwal sharing session kita tolong saya di-mention di grup gitu. Jadi Bu minggu ini jatah kita sharing session gitu ya, kan 2 minggu sekali ya kita sharing session ya. Nah, nanti tolong diingetin ketuanya ataupun siapapun yang boleh gitu, Bu, kapan nih jatah kita sharing session? Kalau sharing session yang sesuai jadwal itu harusnya ada guru pamong. Jadi guru pamong dan teman-teman semua dan saya nanti kita berdiskusi. Kan kalian kemarin sudah survei awal. Survei awal itu menjadi sebuah data yang menjadikan data itu sebagai dasar kalian menentukan atau membuat sebuah program. Nah, harusnya program itu disusun berdasarkan survei yang kalian temukan. Tapi kan namanya survei awal, pasti kalian hanya beberapa hari doang. Ketika seiring berjalan waktu, tentunya kalian akan mengetahui kan kondisi real seperti apa, kondisi siswa seperti apa. Intinya akan banyak temuan-temuan baru yang kalian temukan ketika sudah praktik di lapangan. Gitu nggak? Ya kan? Nah, kemudian nanti program itu dibuat lagi, karena kan programnya itu kita kan ada 3 bulan ya. Programnya tuh seenggaknya sekali program itu dibuat buat 2 minggu lah minimalnya gitu. Jadi nanti dari 2 minggu kan ada beberapa kegiatan gitu. Jadi programnya disusun berdasarkan kebutuhan. Kalau semisal kalian ada bertanggung jawab di kelas berapa, ya berarti buat program dengan metode yang sesuai kebutuhan atau kondisi siswa tersebut gitu. Dan teman-teman di sini kan background-nya juga dari berbagai bidang, ya nggak? Kalau semisal yang dari bidangnya biologi, berarti kira-kira program apa yang cocok buat siswa di sekolah tersebut, di kelas tersebut gitu. Kalau biologi mungkin pengenalan itu biasanya, kalau saya ingat dulu zaman SD itu pengenalan body ya. Nah, itu bahasa Inggris sama biologi bisa kerja sama. Biologi dari bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya seperti apa. Jadi minimalnya anak SD kalau di kota-kota kan mereka udah bilingual ya. Saya aja bahasa Inggrisnya masih pas-pasan nih teman-teman. Jadi kalau semisal anak SD dari sekarang sudah diajarin bahasa Inggris kan harapannya nanti ketika mereka lulus SD, SMP, SMA gitu, mereka udah benar-benar siap menghadapi dunia bisnis saat ini gitu, ngomongin industri 4.0, bahkan sekarang udah industri 5.0 ya. Makanya kan dari sekarang inilah kita mempersiapkan itu. Nah, siapa yang mempersiapkan? Ya kita semua, termasuk teman-teman di sini. Peranan kalian itu ya salah satunya itu teman-teman. Ngomongin ini loh, ngomongin tujuan Indonesia 2045. Bahkan 2030 itu digadang-gadang Indonesia itu menjadi salah satu bagian dari negara maju gitu. Tapi kondisi ekonomi dan pandemi saat ini ternyata kan menjadi salah satu penghambat ya. Kalau teman-teman lihat sekarang banyak yang orang tua tidak mampu membayar sekolah anak-anaknya. Bahkan mahasiswa saya banyak yang cuti karena kaitannya tidak mampu bayar sekolah karena dampak pandemi orang tua dan segala macamnya. Jadi intinya orang tuanya itu kena dampak pandemi sehingga pembayaran dan segala macamnya. Nah, kalau dampak pandemi yang jelas kalau di sekolah itu kan yang sekarang buat anak-anak SD itu kan ya mereka harus adaptasi lingkungan, teknologi. Biasanya mereka main berkerumun,
mereka diskusi di kelas, ribut di kelas, sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi program. Itu ya, itu kaitannya program ya, mungkin nanti bisa ada gambaran lah ya, programnya seperti apa udah ada ya. Nanti browsing-browsing, kemarin saya diinfokan dari salah satu rekan yang biasanya terlibat di volunteer kependidikan ya, ngajar-ngajar gitu. Jadi kalau kayak sekolah swasta, sekolah alam, nah coba nanti teman-teman sekolah alam ada deh kayaknya di YouTube itu, browsing-browsing kayak kayak gimana sih metode yang cocok ya untuk anak-anak sekolah dasar sesuai kondisi saat ini gitu. Kemudian, kan kita nggak mungkin bisa menerapkan teknologi yang mungkin seperti sekolah-sekolah yang notabene dari sisi orang tuanya semuanya, terfasilitasi, dalam artian orang tuanya tuh bisa memfasilitasi anaknya dari sisi gadget, handphone. Saya kira kalau di sekolah sekolah negeri itu kan nggak demikian ya. Kalau berdasarkan pengalaman dari apa, KM1 kemarin, itu banyak yang anak-anak bahkan nggak punya gadget dan harus gabung sama kakaknya, sama tetehnya, ya kan, sama sama orang tuanya gitu. Nanti kalau pas tetehnya kerja, ya HP-nya dibawa dong, sekolahnya gimana gitu. Nah, itu kan salah satu problematika juga ya. Nah, itu teman-teman harus memikirkan kondisi itu juga. Eee, kemudian, sekarang saya mau bahas ini ya, mau bahas, logbook. Logbook memang belum saya semuanya baca, itu kemarin lemot banget, tapi ini beberapa sudah saya confirm kayaknya Mbak Lia udah oke. Mbak Kun Anis nanti ada PR ya, Mbak Kun Anis nanti lihat punya Mbak ini aja, coba saya share screen ya. Nanti teman-teman yang lain bisa meniru ya, meniru gaya penulisan dari punyanya Mbak Mia, punya Mbak Mia. Oke, sebentar saya buka dulu. Oh, ini dia. Nah, ini punya Mbak Mia. Jadi, mungkin saya berikan ini tadi yang udah saya setujui beberapa, namun belum semuanya terbuka ya. Nah, ini punya Mbak Mia, begini ya. Ini apa ini, libur ya? Oke, kalau yang kita cari yang nggak libur deh. Jadi, kalau, ini juga libur ya. Mana ya yang nggak libur? Oke, mungkin yang sudah saya validasi di sini. Kalau apa, kalau yang punya Mbak Mia buat ini sudah sesuai instruksi yang kemarin saya sampaikan di awal. Jadi kayak gini, gini, membuat, kayak untuk di logbook-nya di sini membuat poin-poin. Ini kan hanya berupa poin-poin ya. Nah, poin-poin gini kan saya nggak ngerti isinya apa gitu. Nah, isinya itu kemudian dilampirkan di sini. Dilampirkan seperti nah ini lengkap sekali ya, enak nih saya ngeceknya nih, bahkan sampai, nama guru pendampingnya nih yang kelupaan nih. Nah, di sini dijelasin, jadi teman-teman tuh kayak curhat gitu loh, tapi curhatnya versi, ilmiah, paham ya? Bahasanya pakai tentunya bahasa baku gitu loh, intinya kalian bercerita, "Hari ini saya ke sekolah, berkaitan dengan kegiatan bla bla bla, pukul berapa," itu boleh kayak gini disampaikan seperti Mbak Mia. Nah, kayak gini teman-teman, itu perjalanan menempuh berapa jam, kondisi jalan itu diceritakan juga boleh, karena kayak sekolah-sekolah kan, di grup apa mungkin teman-teman juga ya, di grup itu kan dari berbagai, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia ya. Mereka itu ada loh yang menempuh ke sekolahnya itu sampai 2 jam. Seperti yang udah saya pernah ceritakan ya, waktu itu pas saya di apa namanya, pas saya di Sumba itu, saya itu dari Waingapu, kota Sumba mungkin teman-teman ya, kalau yang pernah ke Sumba di Waingapu, untuk ke sekolah, ini memang sekolahnya untuk sekolah negerinya itu sekitar, 1/2 jam sampai 1 jam. Kemudian ada sekolah yang namanya sekolah kelas jauh, karena kalau semisal mereka harus ke sekolah negerinya itu, mereka tuh jalan kaki loh. Kalau nggak numpang mobil lewat kayak gitu, itu sampai 2 jam. Nah, kondisi sekolah, jalan, itu jadi data teman-teman, nanti jadi data dari kementerian, jadi datanya saya gitu kan. Makanya kondisinya tuh diceritain aja sedetail mungkin. Kemudian aktivitasnya semisal guling. Guling itu apa? Saya juga nggak ngerti. Kalau saya ngomongin guling, saya ingetnya bantal guling loh. Ya nggak? Jadi guling itu singkatan apa gitu ya. Kemudian saat aktivitas guling itu ngapain gitu. Sebenarnya gini, yang namanya program ada tujuan kan? Ceritakan dulu tujuannya. Kemudian kegiatannya ngapain? Semisal guling. Guling ini kegiatannya adalah belajar, menyanyi, tapi belajarnya juga apa gitu loh.
Terus masukan ini apa ya, ilmu, ataupun kepakaran kalian lah bisa dibilang seperti itu. Biologi seperti apa, bahasa Inggris seperti apa gitu. Jadi dimasukkan ke pembelajaran itu gitu. Jadi memang 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 ada metode yang kalian masukkan sesuai kepakarannya kalian gitu. Oke, siapa Mbak Kun? Lagi kualitas. Oh, oke, nggak apa-apa Mbak Kun. Gitu ya. Jadi mungkin itu gambarannya. Jadi kalau misal guling nanti saya pikirannya kalau lapar kambing guling, ya nggak? Jadi guling itu apa gitu, ceritain. Terus ngapain kegiatannya? Semisal dalam kegiatan itu yang terlibat semisal si Kun sama Mia ya jelasin berdua. Mia ngapain, saya ngapain gitu. Tapi gini loh, ketika pun kegiatannya sama nih, semisal kalian nih sama-sama nih hari ini ikut sharing session. Ketika kalian menjelaskan kan pasti beda di sini, meski intinya sama, tapi cara penyampaian, alur cerita itu biasanya akan berbeda tergantung dari ini ya, cara kalian jelasin gitu. Gaya penulisan orang kan beda-beda, tipikal orang juga beda-beda. Ada yang detail gitu, ada yang yang penting jadi. Tapi kalau saya harap sih jangan yang penting jadi ya, harus didetailkan karena ini sebagai data saya. Itu ya, kalau kaitannya program gitu sih, paling untuk laporan juga, untuk laporan yang ini ya, laporan mingguan juga ya, kan ada poin-poinnya tuh yang tidak tercapai. Biasanya kan ada program, oke kita buka deh biar gampang deh. Coba ya, saya buka dulu ya. Nah, untuk kegiatan kan juga gitu ya. Jadi kalau laporan. Kalau laporan itu kan ada apa poin-poinnya kan ya, ngapain gitu loh, tercapai apa enggak, itu kan dijelasin ya. Coba saya buka nih punya, oke, punya Mbak Mia lagi aja deh biar enggak buka-buka lagi. Oke. Nah, ini kan ngomongin pelaksanaan kegiatan. Nah, ngomongin rencana kegiatan. Rencana kegiatannya ini harusnya kayak rencana besar awalnya gitu loh. Rencana mungkin programnya, kegiatannya. Baru di sini ngapain gitu ya. Kemudian ini kalau nggak salah kan ada ini udah sesuai ya Mbak Mia ya, rencana pelaksanaan analisis hasil. Oh, oke. Ini kan begini loh, teman-teman yang namanya rencana itu bisa ditulis ada beberapa rencananya. Tapi rencana itu kan belum tentu tercapai semua, iya nggak sih? Yang namanya laporan ini kan mingguan, ya kan? Berarti harusnya kegiatan itu per minggu itu kan beda-beda. Kalaupun sama mungkin keberlanjutan nih dari kegiatan minggu ini, kemudian minggu depan dilanjutkan lagi dari sisi mananya gitu loh. Jadi namanya kegiatan, rencana kan kalian merencanakan, namanya juga merencanakan kan, ya kita nggak tahu dong kejadian di masa depan. Kemarin tuh ada teman yang KM1 dia kecelakaan jatuh dari motor. Akhirnya rencananya nggak tercapai gitu. Karena dia juga nggak bisa sekolah, nggak ke sekolah. Itu juga nggak apa-apa dijelasin. Jadi nanti dari pelaksanaan kegiatan semisal rencananya ada 5. Pelaksanaan kegiatannya, oh Bu di kampus, di sekolah itu ada acara yang lain, jadi saya harus join ke acara itu, kegiatannya tidak bisa semua dilaksanakan. Oke, nggak apa-apa, ini bisa dilaksanakan di next minggu depan gitu. Tapi ditulis di sini pelaksanaannya ngapain. Kemudian analisis dari hasil kegiatan. Nah, dari hasil kegiatan itu apa yang kamu temukan gitu loh. Intinya berarti pencapaiannya ya kan, hasil kegiatannya tuh apa gitu. Kemudian tentunya kalau ngomongin hasil teman-teman berarti dampaknya buat siswa. Ada dampak buat siswa. Syukur-syukur bisa buat sekolah gitu. Dan tentunya buat kamu juga dong, Bu, saya jadi tahu nih, Bu. Siswa itu kondisinya begini-begini, kebutuhannya begini-begini. Tapi ini tentunya disesuaikan sama program kalian tuh apa. Terus hambatan. Nah, ini cerita juga hambatannya. Hambatannya, Bu, ternyata hujan. Kami rencana kegiatannya di luar nih, Bu, gitu. Siapa yang mau tahu sih 2 hari ke depan mau hujan? Ya enggak? Ya kan? Kemudian rencana perbaikan dan tindak lanjut. Nah, rencana perbaikan dan tindak lanjut ini yang tadi saya sampaikan. Oh, mungkin dari kegagalan minggu ini bisa diimplementasikan, bisa diperbaiki di minggu depan. Kemudian saya akan melaksanakan atau melakukan kegiatan yang belum terlaksana itu gitu. Oke kan? Susah nggak? Enggak lah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya
Mbak Mia dan teman-teman untuk di sini juga boleh di agak diringkas aja gitu. Jadi kalau yang di sini itu yang poin-poinnya, tapi nanti di lampirannya dibuat yang kayak tadi tapi detail. Nah, kalau Mbak Mia kan dua-duanya detail nih gitu. Intinya ketika kamu menjelaskan menulis itu orang jadi paham gitu sih. Nih detail. Ini jadi datanya saya loh. Nah, oke. Kemudian nanti teman-teman setelah kan kalian ini buatnya di Word ya. Ketika membuat logbook kan juga diupayakan kamu save dulu di Word. Jadi logbook hari 1 di Word baru nanti di copy ke sini. Jangan langsung ke MBKM. Kalau kemarin-kemarin kasusnya ada yang error loh. Kamu suruh ngetik ulang. Jadi kamu punya backup. Nah, mikir lagi kalau semisal kamu langsung ngetik ke sini hilang. Saya juga nggak bakalan punya backupnya ya nggak? Kerja 2 kali ntar karena sekarang MBKM tuh lagi kayak perbaikan. Sekarang kan bahkan di MBKM ini ada ini loh, ada apa ya namanya? Ada apa ya tadi ya, aku nggak salah bisa login buat kayak kuliah online gitu buat dosen-dosennya. Saya lupa tadi programnya apa. Coba saya buka dulu ya. Ini ada sekarang tuh di MBKM tuh ada login SPADA. Kalau dulu tuh nggak ada loh. Kemarin udah saya browsing-browsing ya, ternyata SPADA itu kayak kegiatan kayak pembelajaran. Nggak tahu kalian bisa akses nggak? Bisa juga? Bisa ya? Nah, berarti di situ kan kayak pembelajaran, kita bisa kayak kuliah kan? Kayak kurs online gitu. Nah, itu benar. Itu bisa diakses sama mahasiswa dan dosen. Dulu tuh nggak ada, bahkan di KM1. Jadi perbaikan gitu. Bahkan data yang udah diupload aja hilang, yang udah diklik aja ternyata nggak ke-save gitu loh. Makanya nanti teman-teman nanti kalau semisal udah saya sekarang kan nanti rencananya hari ini sampai besok saya mau validasi untuk logbook sama laporan. Nanti kalau sudah saya validasi, kalian upload di Google Drive. Semisal logbook hari 1 hari apa, tanggal berapa gitu. Nanti bikin Google Drive per folder untuk Seni, untuk Mia itu sendiri-sendiri. Terus nanti dibuat logbook minggu 1. Berarti ada tanggal berapa sampai berapa gitu. Kalau yang di draft itu cukup yang kalian buat aja. Kalau hari libur nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada laporan 1 itu juga diupload. Diuploadnya tapi ketika setelah saya validasi. Ya, tujuannya ya kita nggak pernah tahu, takutnya mungkin nanti ini kan bahasa saya, itu nanti kok sama yang lain, nanti mengklaimnya susah nih siapa yang copy paste nih gitu. Makanya di-upload di Google Drive-nya ketika sudah saya validasi gitu. Jadi nanti enak gitu, datanya kalian terjaga lah gitu. Oke, bisa dipahami ya? Sejauh ini gimana kegiatannya MBKM? Ada kendala nggak? Ini Bu, kalau sejauh ini tuh kalau kendala serius sih nggak ada ya Bu. Selain ya karena kondisi jauh, kadang-kadang suka telat gitu Bu, karena 1 jam perjalanan gitu Bu. Terus, dari rumah kalian 1 jam. Emang rumahnya di mana Mbak Seni? Daerah mananya gitu? Kalau saya tuh di Rancah, ini kan di Cijenjing Bu, jadi jaraknya itu sekitar 50 menitan lah Bu, tapi masih di Ciamis. Oh, masih di Ciamis, oke. Mungkin nanti ya, dikondisikan aja, berarti datangnya bangun paginya harus lebih prepare. Saya berencana nanti minggu kedua Agustus, rencananya mau ke sana gitu. Tapi insya Allah kalau memang nggak ada kendala, karena memang saya lagi bingung banget ya, ini jadi curcol saya. Saya bagi waktu kadang sampai Zoom sebelah gitu. Makanya kalau semisal nanti ada waktu, saya pengen ke sana sekarang mau survei, kemudian ketemu guru pamong, Bapak Ibu guru kepala sekolah dan teman-teman juga tentunya. Saya pengen menggali data. Kebetulan saya punya rekan itu dekat, kalau ini jauh nggak ya? Jadi rumah rekan saya itu yang di depan ini apa ya, tentara ya? Apa ya alamatnya ya? Gunung Raya ya, depan apa sih ini?
depan TNI apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi rumah rekan saya itu lebih dekat dari Tasik daripada ke Ciamis. Jadi kalau saya naik kereta itu turunnya di Tasik. Itu lebih jauh berarti nanti ke sekolahan ya? Berapa kira-kira? Jauh Ibu. Berapa jam? Ibu, kalau dari Ciamis kota ya, Tasik 30 menit paling Bu. Iya, berarti kan Ciamis kota sama Tasik 30 menit. Nah, berarti pertanyaan saya dari Ciamis kota ke SD-nya itu berapa menit kira-kira? Deket Bu, ya. Oh, Paling dekat. 45 menit lah Bu paling. Oh, anggaplah sejam ya berarti ya. Oke. Oke deh. Nanti saya infoin deh kalau semisal saya jadi ini ya, jadi berangkat ke Ciamis gitu, saya kondisikan. Jadi nanti biar ada sharing session secara langsung sama Bapak Ibu guru dan sama teman-teman semua gitu. Di sini Kalau juga sejauh Ibu. ini kendalanya apa sih kalau pas implementasi MBKM ini di kampus mengajar yang kalian rasakan tuh apa kendalanya? Kalau sejauh ini tuh, kalau yang saya rasakan sendiri Bu, yang PR dari Disdiknya tuh belum ya. Emang ada Kayak PR apa? iya ya kayak sosialisasi aplikasi-aplikasi yang udah dibuat di Kemendikbud Bu, kayak itu juga belum. Kemarin baru ngedata siswanya dulu kan. Soalnya juga masih adaptasi gitu Bu sama merekanya. Terus nanti itu kan rencananya minggu depan itu untuk Ciamis itu udah boleh tatap muka Bu di sekolah dengan syarat-syarat tertentu gitu ta. Mungkin nanti karena udah mulai efektif pembelajarannya mungkin baru bisa gitu Bu, baru bisa dilaksanakan untuk PR dari Disdiknya. Tapi untuk proses pembelajaran sendiri sejauh ini nggak ada hambatan yang serius. Ini dari Disdik Ciamis atau Kemendikbud Mbak PR-nya ya? Kok saya baru tahu ya? Kemendikbud Bu, jadi pas pembekalan tuh ada beberapa hal yang emang harus kita sampaikan gitu. Nanti boleh di-share ya, tolong di-share di grup ya. Karena saya baru tahu nih apa yang bedanya dari kampus 1 kemarin. Mungkin ada aplikasi baru mungkin ya, yang kalau kayak di MBKM itu kan dulu nggak ada SP adanya itu, sekarang udah ada gitu. Karena memang dari angkatan 1 sampai angkatan 2 ini banyak perubahan gitu. Memang ya arahannya ke arah yang lebih baik tentunya gitu. Jadi nanti semisal ada info, Bu, kami kaitannya ada kegiatan ini, Bu, kami disuruh membuat atau Bu, kami disuruh untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kaitannya program ini atau kaitannya sama teknologi ini. Nanti sharing aja di WA group gitu, saya jadi tahu gitu ya. Kalaupun saya udah tahu gitu karena banyak agenda bisa aja saya lupa gitu. Jadi sharing, jadi kalian yang harus lebih aktif di grup menginformasikan, kemudian bertanya ke saya gitu. Oh iya Bu, terus kan PR utamanya itu mengenai literasi dan numerasi. Nah, kebetulan kalau untuk literasi sendiri kita rencananya tuh mau buat program seperti pengayaan membaca gitu Bu, belajar membaca bagi siswa yang emang belum lancar membaca. Nah, itu Terus udah dirumusin kegiatannya kayak gimana. Nah, metodenya udah ketemu? Pakai cara apa gitu? Kira-kira yang efektif? belum Bu, kalau itunya belum. Belum ya, oke. Itu berarti bisa dipikirkan nanti. Bisa browsing-browsing di YouTube. Sekarang banyak kok semenjak WFH ini ya, guru-guru yang kan dilombakan tuh, guru-guru lomba bikin metode pembelajaran di YouTube. Kebetulan rekan saya juga ngajar tuh di SD ya, MI lebih tepatnya, Madrasah Ibtidaiyah ya. Itu kemarin menang lomba brosur sama lomba pembelajaran, bikin video pembelajaran seperti itu. Jadi nanti dicari aja banyak metode-metode seperti itu. Tentunya kalian yang di pendidikan lebih paham lah ya. Kalau saya ngajar anak gede kayak kalian, ngajar mahasiswa kan beda tentunya sama ngajar anak SD ya. Saya aja suka gemes sama ponakan saya yang dia dapat PR, nanti tantenya yang suruh ngerjain tugas. Nah itu kan juga salah satu ini ya masalah sebenarnya, kendala. Jadi gimana sih caranya siswa ini bisa mandiri gitu dan bertanggung jawab atas tugasnya dia gitu loh, bukan ayah bundanya yang suruh ngerjain gitu. Nah itu juga harus masuk. Ada jurusan psikologi nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya sayangnya. Kalau kemarin angkatan 1 saya ada anak psikologi, jadi ayo kamu anak psikologi gitu, gimana nih metodenya biar anak-anak tuh biasanya bosen
sekarang udah pada tahap bosen karena kan udah kelamaan sekolahnya online gitu, di depan layar gitu, nggak tatap muka, temannya cuman teman dari HP doang gitu. Nah itu bosan itu juga salah satu problem yang ditemukan di lapangan. Jadi motivasinya semakin turun nih. Jadi guru-gurunya juga bingung, saya harus pakai metode apa nih biar mereka semangat lagi. Belum lagi kalau nggak semua guru itu melek akan teknologi kan. Guru-gurunya juga ya mohon maaf juga kadang yang usianya sudah banyak gitu, itu juga adaptasi ke teknologi kan juga lebih sulit ya. Makanya di sini peranan dari teman-teman di sinilah yang membantu Bapak Ibu guru gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kendala yang lain apa? Kalau itu Bu, kalau yang saya rasakan sendiri ya Bu, kayak motivasi siswa itu benar kayak yang ngerjain tugas tuh cuma 50% gitu Bu dari kelas. Nah, itu tuh sering terjadi. Jadi kadang-kadang mau mengoreksi tugas juga bingung soalnya banyak yang nggak ngerjain gitu Bu. Iya, Motivasi benar-benar berarti itu nanti menurun. PR-nya ya, bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak sekolah dasar. Nah, metodenya gimana? Nah, metodenya bisa dengan metode alam, jadi game permainan, intinya apapun itu yang memang bisa kayak misalnya numerasi kan. Numerasi itu kan bisa dengan game ya. Main-main di luar gitu pakai sebilah kayu yang dipotong-potong gitu, sebilah bambu atau sebilah ranting gitulah. Banyak sebenarnya. Nah, itu yang harus dipikirkan, ide apa gitu. Coba nanti kalau semisalnya idenya bagus itu nanti bisa diikutkan ke PKM loh, ya. Buat penelitian dan riset juga gitu. Jadi nanti ketika kalian lulus, kita bisa menerbitkan jurnal gitu kan, nanti jadi portofolio buat kalian. Wah, nama saya ada nih di jurnal gitu. Itu menjadi sebuah nilai plus loh ketika nanti kalian lulus, apalagi yang pendidikan ya. Anak pendidikan sudah punya artikel terbit di jurnal gitu. Itu jadi ini banget nih daya jual buat kalian nanti. Apalagi selain itu? Mbak Kun, ada yang mau disampaikan, Mbak Kun? Kalau di saya paling ini Bu, karena ada 2 orang anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk terkait materi pembelajaran, terutama yang menggunakan fisik, saya masih mencari metode yang pas agar semuanya itu bisa merasakan dan anak ABK itu juga intinya tidak merasa tersisihkan begitu Bu. Enggak insecure juga ya, karena kan Iya, nah itu juga harus bisa ini Mbak, kayak apa ya, meningkatkan kepercayaan diri dari seorang siswa ABK itu tadi. Emang ABK-nya kekurangannya apa Mbak? Kalau untuk yang pertama itu ada yang kesulitan berjalan Bu. Kemudian yang kedua dia mengalami obesitas dan juga keterlambat, gimana ya Bu bahasanya? Oke, agak paham Mbak. sulit untuk mengerti. Berarti PR kamu Mbak Kun ini juga Mbak Kun, mungkin nanti cari video-video, kan ada tuh video-video di YouTube tuh yang bagaimana sih seorang teman itu, apa ya, mendukung temannya atau memberi support temannya atas kekurangan yang dimiliki temannya. Jadi bukannya membuli, tapi ada support dari teman-temannya kayak merangkul. Waktu itu saya pernah melihat video di mana ada seorang siswa, itu di video di luar negeri itu yang dia kehilangan kakinya ya, dan ada kegiatan di sekolah, dia kebetulan memang pakai kaki palsu, tapi akhirnya, apa ya, dalam kegiatan itu tentunya ya namanya juga dia punya kekurangan, tentunya nggak bisa maksimal seperti teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang lain itu menyupport gitu. Kalau yang, sepemahaman saya, kalau di lingkungan kita itu kan kebanyakan mungkin kalau kalau kita yang udah dewasa nih ngomongin body shaming ya, tapi kalau di anak-anak itu mereka belum paham body shaming. Jadi mungkin nanti itu juga bisa dimasukkan Mbak Kun, mungkin ke teman-teman yang lain juga deh. Kadang kan anak-anak SD itu biasanya kayak mengejek gitu nggak sih? Nah itu juga tuh, kayak pembentukan karakter. Jadi gimana mereka menghargai orang lain. Oh ya, empati ya. Empati itu kayaknya perlu perlu di ini deh, perlu menjadi PR kita untuk membangun karakter siswa.
Jadi mereka nanti kalau nanti besarnya bukan jadi kayak generasi yang sekarang tuh bisa diomong julid atau nyinyir ya. Kalau yang digital era kan sekarang, coba deh teman-teman, kalau semisal saya tuh suka banget baca komen orang di sosmed tuh bukan untuk gitu. Saya ingin melihat gitu loh. Kadang hal apa sih yang dikomentari sama si netizen ya bahasanya ya, netizen ini kadang suka seenaknya gitu. Nah, itu juga ini loh, bagian dari literasi loh teman-teman, iya nggak? Jadi dari sekarang kita bangun karakter siswanya biar mereka juga nggak percaya sama hoax itu. Dan kalau bisa nih ya, orang tuanya juga kita ikut sertakan loh teman-teman dalam program ini karena orang tua yang membimbing kan. Dan kadang malah emak-emak, ibu-ibu yang mungkin sekarang baru mengenal digital, itu justru kadang-kadang yang lebih ini loh, lebih perlu kita waspadai. Jadi nanti kan kaitannya pengaruh dari perilaku orang tua ke anaknya, iya nggak? Kalian dengar kan bahwasanya ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya, ya kan? Nah, jadi kalau semisal kita mau mengambil program itu, kan nanti kalau sekiranya bisa ya, kita ikut sertakan deh orang tua. Gimana nih caranya biar mereka tuh ngerti bahwasanya dunia ini dinamis dan perkembangan teknologi, ilmu, dan kebutuhan anak saat ini tuh apa untuk nanti mempersiapkan masa depan mereka gitu. Ngomongin industri 4.0 sampai 5.0 itu. Ada lagi selain ya silahkan. Mungkin ini sekedar sharing aja, tapi saya Mbak kan Kun suaranya kurang gede, coba digedein dikit deh. Oh iya Bu. Dimajuin. Sudah jelas Bu. Udah, yuk. Begini Bu, jadi saya tuh ngerasa bangga sama adik-adik di SD 2, terutama yang kelas yang saya dampingi begitu Bu, karena sampai saat ini saya belum melihat ejekan-ejekan terhadap teman-teman teman-teman mereka yang ABK. Kemudian juga mereka setiap istirahat menawarkan gitu, kamu mau aku beliin jajan nggak, katanya gitu, nitip katanya gitu. Sweet Jadi ya. iya, jadi saya merasa bangga aja gitu. Iya benar. Nah itu harus dipupuk dan digali terus ditanamkan gitu Mbak gitu. Karena itu modal. Jadi sebenarnya kan kalau karakter itu yang lebih utama. Kalau kita ngomongin di Islam ya, Muslim semua nggak di sini? Ya mungkin kalau di kita kan ngomongin adab ya, dahulukan adab daripada ilmu gitu. Karena ngomongin adab itu, ya itu memang sesuatu hal yang utama gitu. Jadi kalau ngomongin orang pinter tapi nggak ada adab, seringnya kalau bahasa gaulnya kita nggak ada akhlak gitu ya. Kalau ngomong-ngomong di digital era tuh kan menjadi bahasa gaul, dasar manusia nggak ada akhlak. Nah itu juga jadi PR. Tapi kalau misal kondisi di lapangan seperti itu harus kita gali, kita benar-benar biar kayak mendarah daging gitu loh Mbak. Karena lingkungan, situasi dan kondisi itu bisa mempengaruhi dari siswa tersebut. Jadi harapannya nanti ketika mereka lulus SD, SMP dan keluar dari Ciamis gitu, mungkin karena lingkungan Ciamis yang memang seperti itu gitu. Tapi belum tentu kalau ketika mereka pindah ke wilayah baru yang mungkin kayaknya Jakarta yang dibilang ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri ya. Nah itu juga nanti bisa menjadi pengaruh ke karakter seseorang gitu. Makanya kalau dari kecil kita tanamkan nilai-nilai agama, moral, saya kira itu bisa menjadi modal pengembangan negara kita lah. Karena kan kita tahu bahwasanya SDM itu menjadi salah satu prioritas yang perlu dikembangkan untuk mendukung keberhasilan tujuan negara kita, yang artinya ngomongin kesejahteraan ekonomi masyarakat lah gitu. Oke, Mbak Kun, thank you, keren sekali. Yang lain gimana? Ada? Mbak Mia? Ya, izin sharing mungkin dari saya kebetulan turun untuk meeting kelas 1. Oh, suara Mbak Mia di saya putus-putus ya. Di kalian gimana? Mbak Mia suaranya putus-putus di saya. Ini Bu ya, on off Bu. Iya, coba di offin kameranya. Ya. Baik. Ya jelas Ibu ya. izin sharing. Untuk saya kan bertugas mendampingi kelas 1 ya, alhamdulillah mungkin untuk secara peserta didiknya itu tidak ada yang mengalami
kekurangan baik segi fisik maupun mental. Alhamdulillah semuanya normal. Namun mungkin ada yang satu gitu yang menjadi PR buat kami semua mungkin. Jadi apa ya? Karena distribusi antara siswa laki-laki dan perempuannya itu berbeda jauh. Jadi siswa laki-laki itu kan lebih sedikit ya Ibu daripada siswa perempuannya. Nah, dan kebetulan juga meskipun sedikit itu siswa laki-laki itu ternyata sangat aktif gitu Ibu. Jadi ketika pembelajaran itu ada dua paket orang gitu. Jadi apa ya istilahnya sahabat ya. Sahabat yang bersahabat itu dua orang. Nah, di sana itu jadi anak-anaknya itu aktif banget gitu Ibu. Jadi itu kadang apa ya susah diarahkan seperti itu mungkin. Aktifnya dalam apa ya, itu akan menjadi arti yang berbeda berarti. lumayan PR gitu lah Ibu. Supaya bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa fokus dalam belajar karena memang ketika pembelajaran itu jadi si anak tersebut itu memang terlalu aktif jadi tidak bisa fokus itu Ibu dalam belajar tidak bisa fokus. Misalnya diarahkan untuk coba untuk menulis atau coba kerjakan tugasnya. Nah, itu si anak itu kalau misalnya tidak terus itu tidak dikerjakan gitu Ibu karena terlalu asik. Berarti kaitannya sendiri. karakter Mungkin ya ini itu kayak nanti perlu saja effort lebih ya Mbak ya. Akan kami apa ya cari solusinya mungkin seperti itu Ibu untuk kelas 1. Oke. Berarti nanti ngomongin metode ya. Metode apa nih yang cocok buat karakter siswa seperti ini, karakter siswa seperti itu. Emang itu sih salah satu PR buat kita semua gitu, terutama teman-teman yang ada di pendidikan kan kalian belajar bagaimana cara mengkondisikan siswa dan segala macamnya gitu. Kalau kondisinya seperti ini, ada metode apa yang cocok. Nah, itu bisa kita cari bersama sih sebenarnya dari browsing-browsing. Apalagi teman-teman kan background-nya dari pendidikan. Saya kira itu sudah dipelajari, nanti tinggal bagaimana implementasi. Biasanya nanti kalian akan menemukan metode-metode sendiri seiring berjalannya waktu gitu. Nah, teman-teman, nanti kalau ketemu metode, ini kan yang tadi saya bilang nih, masalahnya apa, kemudian metodenya. Nah, metode itu menjadi temuan, jangan sampai itu nggak diceritain ya. Itu yang harus diceritakan. Jadi permasalahannya seperti ini, saya menggunakan metode A. Oh, nggak berhasil nih eksperimennya. Oh, ganti pakai metode B dan berhasil. Itu harus diceritain. Ketika gagal pun diceritain nggak? Diceritain. Nah, itu adalah data dan temuan gitu. Karena nanti buat perbandingan untuk next kegiatan dari kampus mengajar ini. Jadi saya juga belajar dari teman-teman yang kemarin ikut di kegiatan KM1. Jadi, Bu, kami menggunakan ini kurang sesuai, Bu, program kami gitu. Kemarin itu masih bingung gitu. Bu, kita harus ngapain? Dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau sekarang itu bahkan sekarang ada buku saku. Kalau KM1 dulu belum ada buku saku gitu. Jadi, ya semoga ke depannya nanti di KM2 ini kita bisa banyak berkontribusi untuk pendidikan Indonesia terutama yang di sekolah dasar. Gitu ya teman-teman. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ada Mbak Seni? Ibu, aku silakan. Ibu, aku kebagian kelas 4. Nah, kebetulan wali kelasnya itu mau purna bakti. Purna bakti itu gimana Mbak? Mau pensiun. Oh, mau pensiun. Oke. Terus? Nah, itu Agustus sekarang, nanti September teh. Itu bentar udah lagi dong berarti. Iya, yang ganti ini. Nah, terus si bapaknya itu mempercayakan saya, Bu. Jadi dikasih gitu, di tanggung jawab itu malah dikasih ke Teh Indri. Terus masalahnya itu guru penerusnya juga mau purna bakti di bulan Desember, Bu. Jadi benar-benar kelas 4 tuh lagi darurat gitu. Jadi Oke. Jadi ada guru di kelas 4 yang mau pensiun 2 gitu. Ya. Berarti kan mereka butuh kayak kaderisasi ataupun penerus gitu. Sejauh ini berarti baru Mbak siapa? Kamu yang Mbak? Indri. Mbak Indri. Nah, Mbak Indri yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sekolah kelas tersebut lah selama kegiatan kampus mengajar ini gitu.
Nah, ini juga nanti ini menjadi temuan juga Mbak Indri. Jadi bagaimana sekolah sudah mempersiapkan penerusnya gitu. Kalau kalian kan intinya cuma sebagai supporting support kan, supporting gitu loh. Nah, kalian hanya membantu gitu. Kalian jadi sekolah terbantukan dengan adanya kalian gitu. Tapi nanti ketika program selesai kan kalian juga ada aktivitas lain. Ketika pun kalian mengikuti kampus mengajar ini kan kalian punya aktivitas juga di kampus. Nah, itu perlu dikomunikasikan Mbak Indri. Jangan sampai nanti kamu full ke kegiatan kampus kegiatan kampus mengajar, tapi kamu kegiatan yang di kampus yang memang urgent dan harus kamu lakukan itu nggak terlaksana gitu. Ini kalian kalau yang ikut kampus mengajar di kampus off ya harusnya, nggak ngambil semester kan semesternya diganti nanti konversi dari kegiatan ini kan, iya nggak, atau nggak juga, atau tetap kuliah juga? Kan keputusan itu kebijakan dikembalikan lagi ke prodi ya. Iya. Nah, sekarang itu awalnya tuh kemarin tuh kalau di UPI sendiri ya Bu, hampir dikasih Bu kayak kita tuh mengontraknya itu udah kampus mengajar 20 SKS katanya. Tapi tiba-tiba kemarin itu dihapus lagi dari Dikti sendiri gak mengizinkan ada kayak matkul yang 20 SKS Bu. Dan sekarang tuh matkulnya nggak 20 SKS, tapi kegiatan dari kampus mengajar ataupun MBKM ini harus dikonversi ke beberapa mata kuliah gitu. Jadi kalian harus membuat laporan sesuai mata kuliah yang dikonversikan itu tadi gitu. Kalau di kampus saya seperti itu gitu. Jadi kalian harus buat, jadi secara nggak langsung kalian tuh kuliahnya itu praktek ini gitu. Tapi kalian harus buat laporan, harus buat report gitu. Memang agak PR, kamu buat report buat Dikti dan saya, kamu harus buat report ke sekolah. Tapi sebenarnya bisa Mbak, dari laporan mingguan itu nanti jadi laporan kalian nanti di akhir final yang untuk kalian konversi loh. Makanya saya bilang arahkan kegiatan dan program itu sesuai kompetensi kalian masing-masing, kepakaran. Karena kan akan ada konversi nanti di akhir kegiatan ini gitu. Jadi konversinya ini tentunya sama mata kuliah yang sesuai gitu. Makanya laporannya dari sekarang coba kalian pikirkan harus disesuaikan sama kira-kira mata kuliah apa yang nanti dikonversi gitu. Coba deh kalian konsultasi nanti sama Kaprodinya, Bu, kira-kira untuk kegiatan kampus mengajar ini konversinya nanti di mata kuliah apa? Kalau saya misalnya ya konversinya di mata kuliah leadership. Leadership kan ngomongin kepemimpinan ya. Berarti bagaimana kalian memimpin kegiatan, misalnya intinya tentang bagaimana kalian mengelola kelas mungkin, mengelola kegiatan, mengelola program. Intinya kamu harus tahu dulu mata kuliah itu topik-topiknya apa. Nah, nanti disesuaikan laporannya sesuai materi kuliah kayak gitu. Jadi nggak memang pure kalian cuman oke, saya ikut kampus mengajar nanti saya langsung dapat 20 SKS. Nggak kayak gitu. Memang sistemnya di mana-mana juga sama, Mbak. Di kampus saya juga gitu. Jadi nanti mata kuliah apa yang bisa dikonversikan ya kamu harus buat laporan, buat tugas sesuai mata kuliah itu gitu. Makanya dari sekarang kalian harus prepare ya. Kayak laporan itu udah harus disesuaikan kira-kira sesuai sama mata kuliah apa. Syukur-syukur dari sekarang kamu udah tahu mata kuliah apa aja yang bisa dikonversi ke 20 SKS itu. Jadi kalian bisa membuat laporan, bisa membuat program sesuai mata kuliah itu nanti. Jadi antara kamu kebutuhan di kampus terpenuhi, sekolah mendapatkan kayak apa ya, praktik dari materi yang sudah kalian pelajari di kampus secara nyatanya gitu. Ada gambaran kan? Oke, ada lagi? Kemarin kayaknya ada deh yang di luar pendidikan, siapa ya? Saya Bu. Siapa? Bidangnya apa Mbak? Reza Andrian. Iya Mbak Reza, bidang apa? Apa? Administrasi publik. Oh iya, administrasi publik itu kan materinya kira-kira apa yang nyambung gitu, ya kan? Nanti itu disinkronkan Mbak, dicari mata kuliah apa yang ada di jurusan administrasi publik yang sesuai dengan kegiatan kampus mengajar gitu. Dan program apa kiranya yang mungkin ngomongin administrasi publik itu ada mata kuliah bisnis kan? Komunikasi bisnis ada nggak? Belum Bu. Oh belum. Intinya nanti dicari mata kuliah apa yang memang sinkron sama kegiatan kampus mengajar ini, gitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada? Silakan. Iya, terkait program juga yang berhubungan sama jurusan masing-masing tuh sedang disusun ya?
Susun direncanakan. Ya, hari ini ya minggu ini disusun, silahkan disusun kira-kira dipilah-pilah, dan kita nanti minggu depan sharing lagi yang sama guru Pamong. Jadi nanti kalian udah ada gambaran program, saya sudah tahu nih kalian mau melakukan apa, jadi nanti lebih arahnya gampang. Kalau bisa sebelum sharing session, kalian udah bikin list nih, kasih ke saya, kira-kira Bu, gambaran program saya, jurusan saya ini, kepakaran saya ini, jadi nanti enak ketika saya ngasih masukannya. Gitu ya. Nanti dikondisikan aja, kalau nggak hari Rabu atau Kamis lah kita diskusi ya. Kalau bisa sih Rabu ya. Saya Kamis. Nanti coba tanya jadwal saya. Kadang jadwal saya suka dadak, tiba-tiba hari Rabu tuh nguji. Biasanya jadwal nguji hari Rabu. Ya. Udah nguji kuliah juga. Jadi makanya tadi saya bilang kita harus bisa menyesuaikan jadwal gitu. Nanti kalau semisal kalian pun ada jadwal pendampingan di kelas, ya nggak apa-apa, izin dari guru Pamongnya, Bu, maaf hari ini kami harus ada sharing session gitu. Ya. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini ya teman-teman. Selamat membuat program. Semoga nanti program yang kalian buat memang bermanfaat untuk kepakaran kalian tentunya ya, sesuai bidang ilmu, dan tentunya buat solusi dan permasalahan yang ada di sekolah. Jadi semoga ini nanti jadi amal kebaikan buat kita semua dan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia tentunya gitu. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Nanti kalau saya ada waktu, insya Allah saya akan berkunjung ke Ciamis. Nanti akan saya infokan kemudian. Terima kasih Mbak Kun, terima kasih Mbak Sani, Mbak Mia. Saya nggak hafal. Ini saya hafal karena baca akun Zoom kalian. Ada Mbak Reza, ada Mbak Indri, siapa lagi ini. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kembali. Saya close.